Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5809-5812. Cerita dua kakak laki-laki. Saat Dev melangkah ke dalam penghalang cahaya yang dipenuhi api keemasan, energi yang membara, 100 kali lebih pekat dan murni daripada energi dari ngarai api merah tua di luar, membawa aura kuno dan primordial, bagaikan binatang purba yang bangkit, membuka rahangnya yang berapi-api dan langsung menyelimuti serta melahapnya. Bas! Setelah sesaat merasa pusing karena pergeseran spasial, pemandangan di hadapannya tiba-tiba terbuka. Bahkan dengan ketenangan Dev, ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit tergerak oleh apa yang dilihatnya. Ini bukanlah gua kultivator biasa atau alam rahasia kecil. Ini adalah dunia api primordial yang benar-benar lengkap dan megah, terlepas dari surga ke-10. Langit bagaikan kubah api yang menyala abadi dan terus berubah. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, hanya api ilahi yang tak berujung, tebal, dan cair dengan berbagai warna. Di dekat ufuk timur, matahari bersinar dengan rona merah keemasan, memancarkan api kehidupan yang hangat namun mendominasi. Bagian barat bermandikan rona jingga merah matahari terbenam, keheningan yang tenteram dan agung, diresapi oleh ketenangan segala sesuatu yang kembali ke senjanya. Langit selatan bergejolak dengan cahaya putih yang menyilaukan dan berkobar, bayangan ilusi dari api matahari sejati, yang memurnikan segala sesuatu. Bagian utara, bagaimanapun, diselimuti api hitam keunguan yang dalam dan misterius, yang tampaknya mampu melahap cahaya, panas, dan bahkan jiwa. Api-api ini tidak diam. Mereka mengalir, saling terkait, dan bertabrakan seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Terkadang, mereka berubah menjadi teriakan panjang dan memilukan dari burung phoenix yang membentangkan sayapnya. Di lain waktu, mereka menyatu menjadi naga api yang mengaum dan berputar-putar. Mereka mewarnai seluruh langit dengan keindahan yang cemerlang dan memukau, namun juga bahaya yang mengerikan. Bumi, batuan kristal berwarna merah tua yang ditempa selama jutaan tahun, luar biasa keras, namun dipenuhi jaringan retakan yang rapat dan dalam. Dari kedalaman setiap retakan, semburan api murni, setinggi beberapa meter, bahkan puluhan meter, menyembur dari dalamnya, masing-masing dengan warna yang berbeda. Beberapa magma berwarna biru seperti es namun panasnya tak tertahankan, sementara yang lain berwarna hitam seperti tinta namun memancarkan cahaya yang cemerlang. Pilar-pilar api melesat ke angkasa, menyatu dengan rumbai-rumbai api yang menggantung dari langit membentuk air terjun api yang menghubungkan langit dan bumi, gemuruhnya memekakkan telinga. Magma tidak hanya terbatas pada celah-celah. Ia mengalir bebas melintasi daratan ini seperti sungai dan lautan. Sungai-sungai magma berwarna merah tua, keemasan, dan ungu tua saling bersilangan, perlahan bergelora. Di permukaannya mengapung bunga-bunga teratai yang berapi-api dan batu apung yang membara. Udara dipenuhi bau busuk yang kompleks, campuran belerang dan aroma harum yang aneh. Di kejauhan, gunung-gunung raksasa, yang seluruhnya terbuat dari kristal api, berdiri megah. Gunung-gunung ini bukanlah batu, melainkan terbentuk secara alami dari esensi kristal api merah tua, kristal api matahari, dan giok api inti bumi, yang paling murni, harta karun elemen api tingkat atas yang cukup kuat untuk menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar. Gunung-gunung ini tembus cahaya, bagian dalamnya tampak tersegel oleh api yang mengalir, membiaskan lingkaran cahaya halus bak mimpi di bawah interaksi sinar matahari eksternal dan cahaya api internal. Di puncak gunung, api abadi, dalam berbagai bentuk berkobar. Beberapa mengembun menjadi teratai api merah tua raksasa yang menutupi separuh gunung, berputar perlahan, setiap kelopaknya dipenuhi rune Tao. Yang lainnya menjelma menjadi hantu unicorn berapi yang berjongkok dengan kepala tegak, meraung tanpa suara namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah garis-garis besar istana api yang berkobar, atapnya menjulang tinggi, pintu-pintunya samar-samar terlihat, seolah-olah dewa api kuno bersemayam di dalamnya. Di udara, energi spiritual atribut api yang terkonsentrasi intens tak lagi berbentuk gas, melainkan telah membentuk kabut merah pucat, emas, dan ungu, mengalir lembut bagai selubung. Bahkan satu tarikan napas saja terasa panas menyengat di paru-paru. Namun bagi para kultivator elemen api, tempat ini tak diragukan lagi merupakan tempat suci kultivasi tertinggi. Lebih ajaib lagi, tanah asal api ini telah melahirkan makhluk-makhluk api yang unik. Ada roh api, seukuran kepalan tangan, berbentuk seperti nyala lilin yang menari-nari, namun memiliki mata kecil yang hidup. Mereka bermain-main dan berkelok-kelok di antara api. Ada ikan mas naga bersisik api, yang panjangnya beberapa kaki, bersisik seperti batu rubi, berenang bebas di sungai lava, sesekali melompat keluar dari air, menimbulkan percikan api.
Dan ada, burung pipit api, yang agung, dengan lebar sayap lebih dari 10 kaki dan bulu ekor berapi 7 warna yang megah, meluncur anggun di udara, memancarkan teriakan merdu bak burung phoenix. Bahkan, raksasa lava, setinggi beberapa kaki, tersusun dari batu-batu besar yang terbakar, bergerak perlahan namun memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat terlihat berlama-lama di kaki pegunungan yang jauh, setiap langkahnya membuat bumi sedikit bergetar. Semua yang ada di sini menampilkan amukan, kemegahan, penciptaan, dan penghancuran api, membentuk panorama yang megah, primitif, dan liar, penuh dengan ritme kehidupan. Hukum elemen api yang terkandung di dalamnya begitu lengkap dan tingkat energinya begitu tinggi sehingga jauh melampaui tanah berbahaya atau terberkati manapun yang dikenal di surga ke-10. Uhuk, uhuk, uhuk. Saat Turner Lai, Dylan, Wanda, dan puluhan murid sekte 10.000 binatang yang masih hidup melangkah ke tanah kristal merah tua, perubahan mendadak terjadi. Energi elemen api yang maha padat, bersuhu sangat tinggi, dan ganas itu seakan menemukan jalan keluar. Bukan lagi pelukan lembut, melainkan menjelma menjadi jarum-jarum baja merah membara yang tak terhitung jumlahnya, menusuk dengan ganas ke setiap pori-pori tubuh mereka. Kulit mereka terasa seperti dicap dengan besi panas. Udara yang mereka hirup melalui mulut dan hidung terasa bukan seperti udara, melainkan uap magma yang membakar, langsung membakar trakea dan paru-paru mereka. Bahkan dengan mata tertutup, mereka bisa merasakan cahaya dan panas yang intens dari dunia luar menembus kelopak mata mereka, menyebabkan rasa sakit yang menyengat dan pusing. Seorang murid klan rubah biru, yang kultivasinya hanya berada di peringkat kedua alam dewa abadi, adalah yang pertama kali menyerah, menjerit pendek dan kesakitan. Kulitnya yang terbuka langsung membengkak dengan lepuhan-lepuhan yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian pecah, mengeluarkan nanah berwarna coklat kekuningan. Ia ambruk ke tanah, napasnya melemah dengan cepat. Tahan. Sirkulasikan teknik kultivasimu untuk melindungi meridian jantungmu. Turner Lai meraung serak. Kondisinya sendiri juga tidak lebih baik. Berwujud asli sebagai serigala langit bulan perak, Turner Lai condong ke atribut angin dan bulan, yang secara alami tidak cocok dengan lingkungan api ekstrim ini. Saat ini, ia merasa seolah-olah organ dalamnya sedang dipanggang di atas api, aliran energi iblis yang sebelumnya lancar di meridiannya menjadi lamban dan panas. Luka-lukanya semakin parah. Rasa manis tercium di tenggorokannya, dan seteguk darah kembali mengalir, yang ia telan dengan paksa, wajahnya memerah keunguan. Wujud asli Dylan adalah kera iblis penghancur celah, yang sangat dipengaruhi oleh elemen tanah, memberinya ketahanan yang sedikit lebih tinggi terhadap api. Namun, bahkan ia pun terbakar merah membara. Keringatnya menguap hampir seketika, meninggalkan noda garam putih. Ia menggertakkan giginya, melindungi tarian bayangan yang hampir pingsan di belakangnya. Wanda, yang memiliki atribut bayangan, bahkan lebih ditekan di lingkungan yang sangat panas dan terang ini. Jika Dev sebelumnya tidak mentransfer energi abadi kepadanya untuk melindungi jantungnya, kemungkinan besar ia sudah pingsan. Murid-murid sekte 10.000 binatang lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bulu para murid klan elang hangus dan berantakan, bulu para murid klan harimau berbau terbakar, sisik para murid klan ular retak. Erangan menyakitkan dan erangan tertahan terdengar naik turun. Mereka seperti balok es yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam tungku, mencair dengan cepat. Meskipun Sarah adalah murid master pedang api surgawi dan menguasai teknik pedang surga terbakar, sebuah teknik berbasis api tingkat atas, ia baru saja terluka, dan meridiannya rapuh. Masuknya energi elemen api yang begitu dahsyat dan murni merupakan beban yang luar biasa baginya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur dari dahinya, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Ia berjuang keras mengalirkan teknik kultivasinya untuk mengarahkan energi, tetapi itu bagaikan setetes air di lautan, hanya memperlambat laju panas yang menyengat. Keputusasaan kembali muncul di mata semua orang. Setelah nyaris lolos dari para pengejar dan memasuki alam rahasia legendaris yang konon menawarkan perlindungan bagi mereka, apakah mereka ditakdirkan untuk dibakar hidup-hidup, fondasi mereka hangus, hanya karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Tepat saat mereka berada di ambang kematian, di ambang pemurnian oleh api alam rahasia ini. Stabilkan. Sebuah suara yang tenang dan jernih, namun seolah dipenuhi dengan otoritas tertinggi, bergema seperti kekuatan penstabil, menembus telinga semua orang yang hampir takluk oleh panas dan rasa sakit, mencapai lubuk jiwa mereka. Itu Dev. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang pada pembantaian di belakangnya. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya yang panjang dan ramping menekan lembut kobaran api di hadapannya. Tidak ada cahaya magis yang menyilaukan, tidak ada fluktuasi energi yang mengguncang bumi. Namun dengan tekanannya, aura Taois yang tak terlukiskan dan sangat misterius, berpusat padanya, beriak keluar seperti riak yang tercipta dari kerikil yang dilempar ke danau yang tenang, menyebar tanpa suara namun tak terhentikan ke segala arah.
Aura Taois ini bukan sekadar energi es yang menahan api, melainkan kekuatan komando tingkat tinggi, hampir seperti hukum. Dalam sekejap, keajaiban terjadi. Dari posisi Dev sebagai sumber, ruang dalam radius 100 kaki tampak dibelai lembut oleh tangan tak terlihat. Suhu yang sangat tinggi, yang mampu membakar logam dan besi, langsung mereda seperti binatang buas yang jinak, menurun ke tingkat yang nyaman. Energi elemen api yang ganas, kacau, dan mengamuk, seolah menerima perintah tertinggi, menjadi teratur. Unsur-unsur kekerasan telah dilenyapkan, hanya menyisakan kekuatan spiritual unsur api yang paling murni, paling lembut, dan paling mudah diserap serta dimurnikan. Bahkan cahaya terang yang menyilaukan dan ada di mana-mana pun tampak tersaring, menjadi terang namun tak berbahaya bagi mata. Rasa sakit yang membakar di tubuh semua orang mereda bagai air pasang, paru-paru mereka yang panas seketika mendingin, dan napas mereka yang cepat dan berat menjadi teratur dan panjang. Mereka menatap takjub pemandangan yang tergambar jelas, nyaris ajaib, di sekitar mereka. Di luar zona aman, tempat itu tetap menjadi pemandangan api yang berkobar, panas yang terdistorsi, dan cahaya yang menyilaukan, neraka yang sesungguhnya. Namun di dalam zona aman, tempat itu adalah surga di bumi, dengan suhu yang nyaman, energi spiritual yang berlimpah dan lembut, serta cahaya yang terang dan nyaman. Sebuah batas tak kasat mata dengan jelas memisahkan dua dunia yang sangat berbeda. Di tanah kristal merah tua tetap ada, tetapi api ganas yang terkandung di dalamnya telah diredakan. Tak jauh dari sana, dari celah batu yang telah menguap sepenuhnya oleh panas yang menyengat, sebuah genangan kecil air putih susu, yang memancarkan energi spiritual dingin dan aroma samar, mulai menyembur keluar. Di sekitar mata air, beberapa rumpun herba spiritual berwarna hijau cerah, berbentuk aneh, dan seperti api, tumbuh dengan cepat. Ini, teknik macam apa ini? Turner Lai, yang merasakan rasa sakit membara yang cepat mereda di dalam tubuhnya dan energi iblis yang kini aktif dan lembut, benar-benar terkejut. Untuk mengubah hukum lingkungan di seluruh alam, dan dengan hukum alam rahasia berbasis api yang begitu dahsyat, hal ini tak dapat dijelaskan oleh formasi biasa atau kekuatan supernatural. Ini lebih seperti kata-kata menjadi hukum, bertindak atas nama surga. Sarah menatap kosong ke arah sosok Dev yang menjauh, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa dan getaran yang tak terlukiskan. Ia memahami kesulitan dan pentingnya hal ini lebih baik daripada Turner Lai dan yang lainnya. Hukum inti alam rahasia Li Huo adalah api, padat, primitif, dan agung. Bahkan gurunya, Master Pedang Api Surgawi, yang telah berkultivasi di sini selama ribuan tahun, hanya dapat menciptakan lingkungan kultivasi yang relatif stabil di area tertentu dengan mengandalkan tingkat kultivasi dan karakteristik tekniknya sendiri. Sangat mustahil bagi siapapun untuk menciptakan oasis di dalam zona api terlarang dengan semudah Dev melakukannya, dengan area seluas dan sehebat itu. Ini di luar pemahamannya tentang kekuatan dan sihir. Dylan dan Wanda bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman dan kelegaan yang mendalam di mata masing-masing. Kekuatan senior memang sedalam jurang, tak terukur. Mengabaikan tatapan aneh dari kerumunan, Dev hanya tersenyum tipis. Dia ahli dalam bermain api. Sumber api utama di dalam dirinya adalah perpaduan berbagai api. Api pamungkas iblis itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada api di alam rahasia Li Huo ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pamer. Beristirahatlah di sini dan sembuhkan luka kalian secepat mungkin. Dev berbalik, ekspresinya tenang dan kalem, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Tatapannya menyapu mata air spiritual yang baru tumbuh dan ramuan spiritual yang berapi-api, lalu dia mengangguk. Mata air spiritual itu mengandung saripati kehidupan yang lembut, yang memiliki efek ajaib dalam penyembuhan luka. Terima kasih banyak, senior, atas anugerah penyelamat hidupmu. Kekuatan supernaturalmu tak terduga. Semua orang berlutut serempak, suara mereka bergetar karena emosi. Mereka telah diselamatkan dari situasi yang menyedihkan dan kini dilindungi dan disembuhkan oleh tanah yang diberkati ini. Anugerah ini seperti kelahiran kedua. Turner Lai, dengan mata semerah harimau yang berkaca-kaca, bersujud dengan berat, kebaikan besar senior tidak akan pernah dilupakan oleh sisa-sisa sekte 10.000 binatang. Turner Lai dengan ini bersumpah bahwa jika sekte ini dapat direvitalisasi suatu hari nanti, kami semua akan menghormati senior sebagai penguasa tertinggi, dan seluruh sekte 10.000 binatang akan selamanya berada di bawah perintah senior. Dev mengangkat tangannya sedikit, dan sebuah kekuatan lembut mengangkat semua orang, tidak perlu formalitas. Fokus pada pemulihan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Segera, di bawah pengaturan Turner Lai dan beberapa tetua yang masih memiliki kekuatan, semua orang mulai duduk dengan tertib. Para murid yang terluka paling parah diprioritaskan untuk dirawat di mata air roh.
Di sana, para murid yang memiliki pengetahuan medis akan membantu membersihkan luka mereka, memberikan pil obat, dan membimbing mereka untuk menyerap saripati kehidupan yang lembut dari mata air tersebut. Mereka yang lukanya tidak terlalu parah ditugaskan untuk menjaga tepi zona aman. Meskipun area yang ditunjuk oleh Dev tampak benar-benar aman, kewaspadaan selama bertahun-tahun mencegah mereka untuk ceroboh. Beberapa murid mulai dengan hati-hati mengumpulkan ramuan roh api yang baru tumbuh, membagikannya kepada murid yang tepat untuk membantu penyembuhan, sesuai instruksi Dev. Dylan dan Wanda pulih paling cepat dan berinisiatif untuk berkoordinasi dan merawat mereka yang terluka parah. Sarah juga dengan hati-hati dibantu oleh Wanda untuk duduk di atas batu kristal yang datar dan hangat di samping mata air roh. Ia meminum pil yang diberikan Dev sebelumnya dan meneguk air mata air roh yang jernih. Ia merasakan sensasi dingin dan menyegarkan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dan sensasi geli yang menyembuhkan menyebar melalui meridiannya yang terbakar, begitu nyaman hingga ia hampir mengerang keras. Ia mulai berkonsentrasi pada sirkulasi teknik pedang surga terbakar asteris. Energi elemen api yang murni dan lembut di dalam alam rahasia meresap ke dalam meridiannya, menyembuhkan luka-lukanya dengan efisiensi yang jauh lebih besar daripada di luar. Melihat semua orang telah tenang dan ketertiban berangsur-angsur kembali, Dev menatap gunung kristal berapi yang menjulang tinggi di kejauhan, puncaknya berkobar dengan bayangan istana emas. Di puncak gunung, sosok yang familiar berjubah merah tua berdiri sendirian, membelakangi zona aman di bawah, menghadap lautan api tak berujung yang jauh di dalam alam rahasia. Gelombang panas mengacak-acak lengan bajunya, punggungnya memancarkan rasa kesepian dan kehancuran. Itu tak lain adalah Yaserling, master pedang api surgawi. Dengan sedikit pikiran, sosok Dev lenyap dari tempatnya. Detik berikutnya, ia muncul diam-diam di samping Yaserling, berdiri berdampingan dengannya. Tubuh Yaserling bergetar hampir tak terasa, tetapi ia tidak berbalik, seolah-olah ia sudah mengantisipasi kedatangan Dev. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti keduanya, hanya dipecahkan oleh deru pelan dunia yang berapi-api di bawah dan deru angin panas. Keheningan mengalir, namun tidak canggung. Melainkan mengandung pemahaman yang halus dan tak terucapkan di antara para master. Setelah beberapa lama, Yaserling memecah keheningan. Suaranya bukan lagi interogasi arogan dan dingin seperti di awal, tetapi membawa emosi yang kompleks, bertanya dengan sedikit kelelahan yang nyaris tak tersamarkan. Siapa kau sebenarnya? Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati, sebelum melanjutkan. Alam Dewa Surgawi tingkat 7. Tidak, barusan saat kau menggunakan teknikmu, auramu terasa sesaat selaras dan sublimasi sempurna, jelas menunjukkan terobosan yang akan segera terjadi, jauh melampaui jangkauan seorang dewa tingkat 7 biasa. Metodemu untuk menghilangkan, menenangkan, dan bahkan mengendalikan kekuatan roh api yang ganas di sini jelas bukan berasal dari teknik kultivasi apapun yang diwarisi dari surga ke-10. Dan serangan pedang yang kau tunjukkan di luar ngarai. Apa sebenarnya niat pedang itu? Aku telah berlatih ilmu pedang selama ribuan tahun, dan aku yakin aku memiliki wawasan unik tentang api dan pedang, namun aku belum pernah melihat, dan bahkan tidak dapat memahami itu. Itu suatu kondisi pikiran yang tampaknya melampaui 5 elemen dan melampaui aturan. Dev tidak langsung menjawab serangkaian pertanyaan Yaserling. Tatapannya melayang ke kejauhan, menatap sosok-sosok di bawah, sibuk menyembuhkan diri di area yang telah dijinakkannya. Kemudian ia menatap ke kedalaman alam rahasia yang bahkan lebih intens dan tak terduga, mengajukan pertanyaan alih-alih menjawab. Master Pedang Api Surgawi, apa hubunganmu dengan Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api berkobar? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang alam rahasia Li Huo ini? Tubuh Yaserling tampak menegang sesaat, seolah pertanyaan Dev telah menyentuh rahasia yang terpendam jauh di dalam hatinya. Ia perlahan menoleh, mengamati profil Dev untuk pertama kalinya dengan tatapan yang setara dan tajam. Wajah muda ini tenang dan tenteram, matanya sedalam sumur kuno, namun seolah memantulkan kobaran api dan langit berbintang yang tak berujung. Keheningan panjang kembali terjadi, wajah Yaserling memancarkan perjuangan, kenangan, kepahitan, dan emosi lainnya, yang akhirnya memuncak dalam desahan panjang dan berat, seolah beban berat telah terangkat. Baiklah. Karena kau memiliki langkah pengendalian api, dapat dengan mudah mengenali nama Raja Iblis Api berkobar, dan memiliki niat dan metode pedang yang luar biasa, ada beberapa hal yang sebaiknya kukatakan padamu. Mungkin ini takdir. Tatapan Yaserling beralih ke bagian terdalam dari alam rahasia, ke arah di mana api paling berkobar dan fluktuasi energi paling halus dan menakutkan. Suaranya menjadi halus, seolah melintasi waktu tanpa akhir. Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api berkobar. Ia berbicara perlahan, setiap kata seolah membawa beban waktu. Mereka adalah kakak-kakak seniorku. Kakak-kakak senior. Dev mengangkat alis. Jawaban ini sangat mengejutkannya.
Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api berkobar bertarung satu sama lain saat bertemu, sampai mati. Mereka sama sekali tidak tampak seperti sesama murid. Benar. Yaserling mengangguk, ekspresi nostalgia dan ejekan diri yang kompleks terpancar di wajahnya. Itu sudah sangat lama sekali. Begitu lamanya hingga struktur surga ke-10 saat ini bahkan belum sepenuhnya terbentuk. Saat itu, aku hanyalah seorang pemuda yang naif dan pengembara, hidup pas-pasan. Karena aku memiliki sedikit jejak garis keturunan tubuh matahari api, aku diselamatkan dari pengalaman mendekati kematian oleh seorang lelaki tua misterius yang pernah mengembara ke sini. Rasa hormat dan kehangatan terpancar di matanya. Pria tua itu, kami semua dengan hormat memanggilnya Guru Yan. Penampilannya biasa saja dan pakaiannya sederhana, tetapi matanya seolah mampu menembus masa lalu dan masa depan, serta memahami hakikat alam semesta. Melihat bahwa meskipun bakatku biasa-biasa saja, aku memiliki semangat yang tangguh dan ketertarikan serta dedikasi alami pada api, beliau membuat pengecualian dan membimbingku. Saat itu, guru sudah memiliki dua murid yang sangat berbakat dan cemerlang, kakak tertua Josueli dan kakak kedua Lotario Huo. Josueli, Lotario Huo. Dev mengulangi dengan lembut. Dua nama itu jelas merupakan nama asli Raja Iblis Api Berkobar dan Raja Bintang Roh Api sebelum mereka menjadi terkenal. Yaserling melanjutkan, nadanya dipenuhi kerinduan tak terhingga akan kejayaan masa lalu. Kakak senior kami, Josueli, terlahir tak terkendali, sifatnya merupakan perpaduan antara kebenaran dan kejahatan. Ia bertindak semata-mata berdasarkan dorongan hatinya, mengabaikan semua aturan dan ketentuan. Ia sangat memahami sifat api yang jahat dan mendominasi, kekuatan untuk membakar segalanya, menghancurkan segalanya, lalu melahirkan kehidupan baru. Ia percaya bahwa hakikat api terletak pada siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Ia berkultivasi dengan keras hingga nyaris gila, sering menguji api dengan tubuhnya sendiri, berada di ambang hidup dan mati, menempa seni iblis api berkobar yang mengguncang bumi. Kemudian, ia dikenal sebagai Raja Iblis Api Berkobar, kekuatannya mengguncang langit, membuat semua iblis tunduk di hadapannya, dan para dewa serta makhluk abadi takut padanya. Lalu, kakak senior kedua Lotario Huo, lembut dan jujur, berpikiran luas dan welas asih bagi seluruh umat manusia. Ia memahami aspek ilahi dan kebajikan api, cahaya, kehangatan, pemurnian, dan kekuatannya yang memberi kehidupan, yakni bahwa api adalah awal peradaban dan cahaya harapan. Teknik abadi roh api yang ia kembangkan sungguh lurus, agung, dan mendalam, mampu memurnikan kejahatan dan memelihara segala sesuatu. Kemudian, ia mencapai posisi Raja Bintang Roh Api, menguasai wilayah bintang, menerima persembahan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan dipuja sebagai sumber cahaya bintang dan perwujudan cahaya. Pada titik ini, kepahitan di wajah Yaserling semakin dalam. Dan aku, Yaserling, terlalu bodoh dan pemahamanku biasa-biasa saja. Meskipun aku cukup beruntung untuk belajar di bawah bimbingan guru ternama, berdiri di samping dua jenius yang tak tertandingi, aku belum benar-benar memahami esensi api. Aku tidak memiliki pemahaman iblis seperti kakak tertuaku, yang bangkit dari abu untuk mendominasi dunia, dan aku juga tidak memiliki semangat yang saleh dan kebajikan seperti kakak keduaku, yang memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku hanya bisa berjuang menemukan jalan pedang dan apiku sendiri di bawah cahaya menyilaukan kedua kakak laki-lakiku, yang kemajuannya lambat. Ia mendesah, nadanya dipenuhi penyesalan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Yang lebih disesalkan adalah, tak lama setelah guru kami memberikan teknik-teknik dasar Dao kepada kami, yang telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi masa depan kami, beliau menyebutkan telah memperoleh beberapa wawasan dan perlu melakukan perjalanan melampaui batas kosmik untuk mengejar Dao tertinggi. Ia kemudian menghilang tanpa jejak. Kedua kakak laki-lakiku sangat berbakat. Bahkan tanpa bimbingan lanjut dari guru, mereka bisa mengandalkan pemahaman dan kesempatan mereka sendiri untuk maju dengan cepat, melintasi berbagai dunia. Yaserling menoleh ke arah Dev, matanya dipenuhi ketulusan, tetapi juga sedikit melankolis yang samar. Dan aku menjaga alam rahasia Li Hou ini, yang ditemukan oleh guruku di masa mudanya dan kemudian dimodifikasi oleh kakak tertuaku, Josueli. Tempat ini awalnya adalah ruang aneh yang terbentuk oleh pecahan api primordial kacau yang jatuh di awal mula alam semesta, berisi hukum api paling primordial. Sebelum meninggalkan alam ini, kakak tertua saya mempercayakannya kepada saya, pertama-tama karena pertimbangan sekte kami bersama, memberi saya tempat yang aman untuk menetap dan memahami Dao api. Kedua, ia juga berharap saya dapat melindungi tempat ini, mencegah esensinya dinodai oleh orang-orang yang tidak layak dan menyebabkan bencana besar. Di dalam alam rahasia ini, mengandalkan wawasan kultivasi yang ditinggalkan oleh kakak tertua saya, serpihan bimbingan sesekali dari kakak kedua saya, dan energi elemen api tak terbatas dari alam rahasia ini sendiri.
Setelah menghabiskan ribuan tahun, saya nyaris tidak berhasil menggabungkan jalur pedang dan jalur api, menciptakan teknik pedang surga terbakar, dan baru setelah itu saya mendapatkan reputasi yang minim ini sebagai master pedang api surgawi. Tapi dibandingkan dengan dua kakak laki-lakiku yang telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menguasai hukum alam. Hufet, kunang-kunang dibandingkan bulan, debu dibandingkan gunung, sungguh tak berarti, bahkan memalukan untuk disebutkan. Dev mendengarkan dengan tenang cerita Yaserling, pemahaman pun muncul di benaknya. Jadi begitulah kisah asal-usul yang rumit. Seorang guru yang misterius dan kuat, dua kakak laki-laki yang menempuh jalan yang sepenuhnya berlawanan namun keduanya mencapai puncak, dan seorang adik laki-laki dengan bakat terbatas namun teguh dalam tugasnya, berusaha mengejar ketertinggalan. Alam rahasia Li Huo ini merupakan harta karun sekaligus, sampai batas tertentu, tempat yang kompleks di hati Yaserling, tempat di mana kejayaan dan penyesalan terjalin. Karena alam rahasia Li Huo ini dipercayakan kepadamu oleh Raja Iblis Api Berkobar, mengapa kau menetapkan aturan yang begitu ketat, melarang orang luar masuk? Bahkan kami yang datang ke sini untuk mencari perlindungan hampir saling berhadapan dalam pertempuran. Dev bertanya, menyuarakan pertanyaan lain yang terus mengganggunya. Ekspresi Yaserling berubah serius, perasaan campur aduk antara emosi dan renungan sebelumnya lenyap, digantikan oleh kesungguhan. Ia menunjuk ke bagian terdalam dari alam rahasia, ke area di mana api paling kacau, seolah mampu mendistorsi dan menelan bahkan cahaya, lalu berkata dengan suara berat. Ada dua alasan. Pertama, tempat ini dengan sungguh-sungguh dipercayakan kepadaku oleh kakak seniorku, Joshua Lee. Setelah menerima kepercayaan ini, aku, Yaserling, harus setia pada tugasku. Aku tidak akan membiarkan orang luar seenaknya menodai atau menghancurkan kemurnian dan integritas tempat ini, aku juga tidak akan membiarkan sumber daya alam rahasia disalahgunakan dan dieksploitasi. Ini adalah janjiku kepada kakak seniorku, dan ini juga merupakan inti dari hati Daoku. Ia berhenti sejenak, nadanya menjadi semakin serius, bahkan diwarnai dengan sedikit kekhawatiran. Kedua dan yang terpenting, inti dari alam rahasia ini bukanlah surga kultivasi atau gudang harta karun biasa, melainkan tempat peristirahatan sejati dari pecahan api asal kekacauan itu, dan tempat di mana kakak senior saya meninggalkan sebagian warisan dan batasan aslinya. Tatapan Yaserling tertuju pada wilayah kacau itu, suaranya rendah. Sebelum kakak seniorku pergi, dia dengan tegas memperingatkanku bahwa api asal kekacauan itu adalah api primordial yang ada sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum pemisahan kekacauan primordial. Api itu adalah nenek moyang semua api, dan akar dari kehancuran dan penciptaan. Api itu ganas dan tak terduga, mengandung pecahan hukum yang jauh melampaui batas yang dapat ditahan alam ini. Mereka yang memiliki sumber api paling murni, memiliki tekad sekuat besi ilahi kekacauan, dan telah mendapatkan persetujuannya, boleh mendekati area terlarang inti. Kalau tidak, bahkan jika aku mencapai puncakku, aku pasti akan menderita serangan balik dari api asal. Paling banter, fondasi Daoku akan hancur total, membuatku lumpuh. Paling buruk, tubuh dan jiwaku akan musnah, takkan pernah terlahir kembali. Ia mengalihkan pandangannya, menatap Dev, matanya dipenuhi kesungguhan dan peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekan Taoist Chen, aku tidak tahu asal-usulmu atau apa yang kau andalkan. Kau bisa mengusir roh-roh api luar, mungkin kau memiliki harta karun yang luar biasa atau fisik yang istimewa. Tapi api asal kekacauan ini bukan materi biasa. Itu tak bisa dilawan oleh kekuatan kasar atau senjata sihir biasa. Aku telah menjaga tempat ini selama 1000 tahun, dan setiap hari aku bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar dari inti itu, tekanan yang bahkan membuat jiwa gemetar. Bahkan aku hanya berani menyerap roh-roh api lembut yang tersebar dan tersaring melalui lapisan-lapisan alam rahasia untuk kultivasi di perimeter luar, tak pernah berani melewati batas itu bahkan setengah langkah pun. Meskipun metodemu sangat mendalam, kau tidak boleh mendekati area terlarang itu karena penasaran. Itu adalah wilayah yang tidak boleh disentuh oleh dewa surgawi, atau bahkan dewa abadi biasa. Bersambung.